Kami anak pesisir takkan pernah berhenti menggapai cita-cita demi nusa dan bangsa, akan terus bermimpi. Oke, baik. Selamat siang Ibu Tres, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Pak Mat. Kalau tanya kabar saya hari ini, kalau kesehatan oke, hanya perasaan saya masih belum tidak stabil hari ini. Ada beberapa kejadian yang membuat saya kurang bagus hari ini. Bagaimana Pak Mat kabarnya? Saya baik, selalu dalam kondisi prima, seperti pesawat yang terbang melanglang untuk melihat segala sesuatunya. Ibu, tadi Ibu bilang kurang begitu bagus, itu masalah sekolah kah, keluarga kah, apa Ibu? Begini Pak, saya cerita dulu Pak. Jadi saya ini sedang merekap nilai-nilai anak, nilai sumatif anak di akhir, kan kita ini sudah di akhir semester ini Pak. Jadi anak-anak juga sekarang sedang mengikuti sumatif. Sekarang saya sedang merekap, merangkum nilai-nilai sumatif yang selama ini istilahnya masih tercecer lah Pak, jadi saya rekap. Tadi hasil rekapan saya tadi itu, saya merasa kecewa sekali, soalnya anak-anak ini kok saya merasa semakin setiap tahunnya kok nilai bahasa Indonesianya kok semakin menurun, begitu Pak. Jadi saya merasa apakah saya yang gagal, ataukah saya yang mengemas materi saya tidak menarik, kenapa bisa menurun begitu, itu Pak masalahnya, buat saya agak down hari ini. Oh, masalah seperti itu di sekolah itu biasa Ibu. Iya, masalah sekolah. Jadi terkadang kita harus perlu banyak refleksi. Kekurangan kita itu atau hasil kondisi yang kita alami itu seperti yang Ibu hadapi itu perlu banyak refleksi. Kira-kira sejauh ini Ibu sudah refleksi atau belum terkait dengan kondisi yang buat Ibu galau seperti putus cinta itu enggak? Itu perlu Ibu refleksi diri. Kekurangannya di mana? Apakah dalam proses pembelajaran atau ada masalah sedikit di Ibu sehingga hasil yang didapat tidak begitu sesuai dengan target. Oke, baik Pak. Setelah saya kemarin itu mulai melakukan rekapan nilai-nilai siswa yang selama ini saya berikan nilai sumatif akhir. Kemudian tadi itu rekapannya selesai, saya kemudian berpikir, saya membandingkan nilai-nilai anak-anak peserta didik ini di kelas-kelas yang saya ampu itu, saya bandingkan dengan perolehan nilai prestasi siswa di 2 tahun terakhir. Tahun lalu, tahun ini, setiap tahun kok semakin menurun. Jadi saya lantas berpikir, ini salahnya ini pasti ada di saya. Ini saya berpikir, siswa kita ini kan dengan setiap tahun itu kita mendidik siswa dengan tentunya dengan dunia yang sudah berkembang pesat ini, anak-anak yang sudah mulai ke gadget, internet, dan dunia maya yang luar biasa ini. Saya berpikir mungkin saya yang terlalu monoton dalam memberikan atau mengemas media pembelajaran yang membuat mereka tidak aktif dan berimbas pada prestasi yang menurun. Itu saya berpikir seperti itu, Pak. Luar biasa Ibu, kadang kita lihat guru itu dia terpola dengan sesuatu yang sudah terbiasa, sehingga dia tidak pikir apa yang terjadi. Ternyata Ibu sudah bisa keluar dari zona nyaman yang membuat Ibu kerdil. Luar biasa Ibu. Sehingga dengan mengetahui kondisi anak seperti ini, atau Ibu memprediksikan bahwa hal ini mungkin ada terjadi perubahan tingkah laku anak sesuai dengan zamannya, dan Ibu coba untuk merefleksi diri, pendekatan pembelajaran yang mungkin harus diubah. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan? Oke, baik Pak. Jadi yang selama ini saya buat terus terang ya Pak, saya menyadari prestasi siswa menurun ini, saya menyadari itu dasarnya dari saya yang menyebabkan seperti itu. Memang selama ini saya mengemas materi saya itu karena saya berangkat dari yang kali lalu baik pasti akan baik juga. Jadi saya biasanya memberikan materi itu, mengemas materi ya, kalau tidak. Yang paling sering saya buat itu ya menyajikan dalam bentuk PowerPoint, kemudian ada buku teks. Di sini kita sadari Pak, kita punya perpustakaan di sini kan lengkap. Dan buku-buku teks itu
selalu diperbarui sesuai dengan kurikulum. Jadi saya berpikir cukuplah buku-buku teks di perpustakaan itu untuk menjadi modal utama mereka untuk belajar. Saya tidak berpikir jika konten yang dalam buku itu perlu saya variasikan, misalnya ke dalam bentuk video pembelajaran, PowerPoint atau lain sebagainya. Saya belum sampai ke titik itu, Pak. Jadi saya merasa saya masih bertahan dengan cara yang lama, Pak. Makanya seperti itu, Pak. Jadi masalahnya coba sudah ibu refleksikan, cuman ibu belum mengambil langkah konkret karena ibu berpikiran bahwa dengan literatur di sekolah itu sudah bisa membantu. Sebagaimana ibu sudah sampaikan tadi, anak sekarang, milenial sekarang ini kan lebih banyak mengenal ini handphone, internet dan lain sebagainya, sehingga kayaknya ada hal yang harus ibu sesuaikan. Dalam waktu dekat ini untuk mengatasi itu apa yang bisa ibu lakukan setelah ibu mendapatkan gambaran bahwa mungkin masalahnya ibu belum menyampaikan sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan anak saat ini. Oke, baik Pak. Jadi menurut saya mungkin langkah konkret pertama sekali yang harus segera saya lakukan itu adalah memetakan kebutuhan belajar siswa dulu supaya saya bisa mengetahui saya bisa memenuhi kebutuhan peserta didik itu. Saya tidak lagi sesukanya saya, senyamannya saya mengemas materi, kemudian saya berpikir ini yang saya siapkan, terima saja. Ternyata langkah konkret yang menurut saya yang segera mungkin harus saya lakukan itu adalah memetakan kebutuhan belajar siswa, Pak. Itu Pak menurut saya. Supaya kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi, dengan mengetahui kebutuhannya, saya bisa memenuhi kebutuhan itu dengan harapan kedepannya prestasinya bisa jauh lebih baik. Begitu. Oke, Bu. Jadi pada prinsipnya kita coba pada kesempatan ini kita berbicara terkait dengan ada perubahan kondisi hasil belajar anak yang kerap kali menurun. Sehingga Ibu sudah coba mengambil langkah dengan pemetaan kondisi kebutuhan belajar anak ke depannya ini segera Ibu lakukan. Tetapi menjadi penting juga Ibu harus melihat hal-hal faktor lain pada diri kita sebagai guru. Nah, tadi kan Ibu lihat di anak. Sementara pada diri kita guru itu apa yang Ibu bisa buat gitu. Oke, baik Pak. Menurut saya refleksi saya itu terkait permasalahan ini yang sangat mengganggu saya sebenarnya ketika saya sudah sampai pada taraf memetakan kebutuhan belajar murid, saya juga harus mengupdatekan keterampilan, kemampuan, dan kemauan saya mengikuti kebutuhan anak itu. Saya sepertinya harus bisa meninggalkan zona nyaman yang sekarang, senyamannya saya, dan saya harus mengikuti zona nyamannya anak. Jadi saya berpikir yang berubah itu gaya belajar anak dan gaya mengajar saya harus juga diperbarui. Update-nya siswa, keberagaman siswa yang datang dari latar belakang keluarga, yang punya pengetahuan, keterampilan, dan gaya belajar yang mungkin berbeda juga. Jadi menurut saya tidak hanya siswa yang harus mengupdate, itu saya juga harus mengupdatekan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan saya. Saya juga harus bisa keluar dari zona nyaman saya sekarang. Begitu Pak. Iya, terima kasih banyak Ibu. Karena sejauh ini saya mengenal Ibu dari guru yang lain itu, Ibu ini kan orangnya gesit, suka akan perubahan, suka menyesuaikan diri, sehingga saya mencoba untuk menghampiri Ibu ini karena saya melihat Ibu ada masalah, sehingga Ibu juga sudah sampaikan masalahnya, Ibu juga sudah menyampaikan langkah-langkah yang Ibu tempuh. Ini sudah sangat bagus sekali. Cuma selanjutnya saya juga ingin tahu kira-kira dari langkah yang sudah Ibu tempuh, target yang ingin Ibu dapatkan dari perubahan belajar, mempelajari karakter anak, itu apa yang Ibu ingin dapatkan? Begini Pak, sesuatu yang diambil pasti punya tujuan Pak. Begitu dengan langkah yang ingin saya tempuh tadi itu,
pasti saya punya tujuan yaitu ingin meningkatkan prestasi belajar anak. Saya melihat semakin tahun kok prestasinya semakin menurun. Kemudian saya mencoba refleksi seperti sudah saya sampaikan ke Pak tadi itu. Kemudian saya mengambil langkah, saya mencoba mengambil inisiatif dan langkah yang akan saya buat nanti dengan harapan semoga dengan mengetahui kebutuhan belajar siswa, dengan saya berusaha memenuhi kebutuhan belajar siswa, mengemas materi, belajar siswa, mengemas materi pembelajaran itu dengan harapan agar prestasi belajar siswa itu tidak hanya berjalan di tempat tapi juga meningkat. Tidak signifikan tetapi setidaknya menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Setiap tahun setidaknya tidak ada kata menurun prestasi setiap tahunnya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Jadi luar biasa rencana dan apa yang ingin Ibu dapatkan. Cuman sebagai pimpinan lembaga, saya sarankan Ibu, kalau bisa coba bangun komunikasi dengan teman-teman guru yang lain yang mungkin memiliki masalah yang serupa. Sehingga coba sharing dengan teman-teman yang lain untuk mengambil solusi dan mengambil langkah-langkah konkret dalam perubahan sehingga ke depan kita bisa membawa lembaga kita ini dengan lebih baik, kita menghasilkan anak-anak yang lebih berkualitas. Nah, mungkin seperti itu Ibu. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau bagaimana Ibu? Saya sangat apresiasi langkah Ibu. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi pembicaraan kita pada hari ini yang saya mau sampaikan itu saya sangat mendukung saya sangat mengharapkan dukungan dari Bapak selaku kepala sekolah dan sejalan seperti apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, saya tentunya akan berkolaborasi dan membangun komunikasi intensif dengan rekan, terkhususnya rekan yang mempunyai permasalahan yang sama dengan saya, agar kami bisa bersama melakukan perubahan, mencari tahu penyebabnya, melakukan perubahan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal agar lembaga kita ini bisa menghasilkan putra-putri Indonesia yang luar biasa di masa depan. Baik Ibu, terima kasih atas banyak waktunya Ibu ya yang sudah kita berbagi pada sore hari ini. Memang Ibu sudah memberikan saya gambaran kita di semester ini. Mungkin saya juga akan menjadwalkan pertemuan kita bersama. Tolong disampaikan teman-teman guru yang lain untuk menyampaikan problem yang sudah dihadapi berdasarkan hasil yang sudah dipetakan seperti ini dipetakan. Teman-teman yang lain juga tolong sampaikan itu. Dalam meeting kita nanti kita bisa mengambil satu langkah apa yang ke depan kita harus lakukan yang konkret di sekolah selain daripada yang Ibu lakukan sendiri. Mungkin untuk hari ini demikian ya Ibu ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu mendengar cerita dan memberikan pemahaman dan membuka wawasan saya terkait perubahan yang akan saya lakukan nanti. Terima kasih Pak. Oke Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, selamat sore. Wassalamualaikum. Takkan pernah menyerah untuk taklukkan dunia. Halo? Halo? Halo Pak, saya sudah dengar. Ya, halo Pak Mat. Selamat siang Pak Mat. Apa kabar? Ya, hai siang Ibu. Kabar baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu? Lagi sibuk apa sekarang Pak Mat? Oh, kabar saya baik juga Pak Mat. Lagi sibuk apa Pak Mat sekarang? Sekarang ini lagi siapkan anak-anak mereka ujian ini kayak Ibu. Cuman saya juga belum begitu yakin hasil ujian anak-anak mereka punya untuk secara keseluruhan. Oke Pak Mat, jadi sekarang sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk ujian atau sumatif ya Pak? Siap. Oke Pak Mat, jadi kita pada sore hari ini, pada siang hari ini, saya meluangkan waktu karena beberapa hari lalu Pak Mat meminta saya untuk sedikit berbincang. Jadi waktu saya sore ini, kira-kira menurut Pak Mat, apa yang ingin didapatkan dari sesi pembicaraan kita pada sore hari ini?
Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebagaimana yang saya komunikasikan Ibu. Untuk kalau bisa sore Ibu ada waktu kita sharing-sharing sebentar terkait dengan uh, saya sedikit punya problem di kelas ini kayak Ibu. Oh iya. Dari proses Oke. pembelajaran saya di kelas ini ada beberapa hal yang menjadi penting untuk saya komunikasikan ke teman-teman. Sebisa mungkin kita bisa diskusi untuk mendapatkan solusinya. Saya agak dapat masalah itu, sepertinya pembelajaran saya di kelas ini kurang begitu efektif dengan beberapa problem, kondisi atau hal siswa yang kurang begitu memperhatikan pembelajaran. Oh iya. Meskipun kita sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan mengklasifikasikan siswa berdasarkan gaya belajarnya, cuman ada beberapa siswa ini errornya tahu-tahu orang adonaran. Kita kasih nonton video juga pergi mereka bermain. Jadi kadang kita mau pukul, penjara sudah menunggu. Makanya saya agak berat ini. Mungkin Ibu ada bisa kasih saran apakah atau kita sharing pengalaman seperti apa Ibu punya di kelas. Seperti itu Ibu. Oh, oke, baik Pak. Jadi masalah yang sedang dialami saat ini yaitu ada siswa yang kurang aktif ya Pak dalam mengikuti pembelajaran. Sekalipun menurut Pak sudah memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka. Begitu Pak ya? Benar Ibu. Seperti siswa yang belajar dengan audiovisual, kinestetik, itu saya sudah melakukan klasifikasi dan memberikan pendekatan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Cuman ada beberapa anak ini yang audiovisual ini di saat saya berikan video pembelajaran itu mereka kebanyakan bermain. Terus semacam menertawakan apa yang mereka lihat, nonton, dan intinya saya pusing dengan ini anak ini. Kalau kesimpulan saya itu harus makan tempelan dulu ini. Aduh Pak Ma, jangan seperti itu ya. Kita guru ini kalau dulu itu ada emas di ujung rotan, sekarang ada penjara yang menanti di ujung sana jika rotannya bermain. Begitu Pak Ma. Kita semua serba salah pendidikan. Pola pendidikan di zaman sekarang dan zaman dulu ini. Oke Pak Mat. Jadi dari hasil ceritanya Pak Mat tadi itu, Pak Mat sudah berusaha memenuhi gaya belajar siswa itu seperti menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk audio visual, visualnya, tetapi ternyata masih ada anak juga yang membandel begitu, tidak mau ikut, malah ditertawakan apa yang disajikan oleh Pak Mat. Oke, menurut Pak Mat sendiri, Pak Mat yang secara langsung bertemu siswa itu di kelas setiap harinya, saya kan tidak berhadapan langsung dengan siswa itu, saya mendengar dari Pak Mat. Menurut Pak Mat, kira-kira kenapa bisa sampai seperti itu penyebabnya? Padahal kan logikanya yang kau mau, yang anak mau sudah saya berikan. Tapi ternyata kok masih belum juga. Saya sudah berikan yang kamu mau, tapi kenapa kamu tidak memberikan balasan yang setimpal? Itu Pak Mat. Kira-kira menurut Pak Mat, hasil pengamatan atau sejauh yang Pak Mat tahu, kira-kira penyebabnya seperti apa? Kok anak-anak bisa sampai seperti itu? Kayaknya ini anak ini dia di rumahnya lah Ibu, masalah di rumah dan pergaulannya di masyarakat. Ini kalau bahasa Floresnya bapak tidak ajar ini. Jadi tidak kontrol dia punya anak belajar, anak-anak di lingkungan masyarakat bergaul sembarang, etika ini tidak ada. Sehingga menjadi penting itu saya harus lebih banyak mempelajari apa yang latar belakang diri dan keluarga anak ini. Dan juga mungkin pergaulan anak-anak ini di lingkungan masyarakatnya. Mungkin langkah itu yang akan saya tempuh itu. Oke, jadi Pak Mat memikirkan mungkin yang menjadi penyebab adalah faktor keluarga ya Pak ya.
Mungkin orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, atau juga orang tua yang mungkin merantau, yang meninggalkan anak dengan neneknya, kemudian kurangnya perhatian, kasih sayang yang menyebabkan anak-anak seperti itu. Kemudian hasil yang bimbingan orang tua yang kurang efektif tadi itu berdampak pada pembelajaran yang menurut Pak Mat tidak terlalu efektif. Oke, sekarang saya mau mencari tahu, saya mau ingin tahu dulu, kira-kira apa yang ingin Pak Mat peroleh dari, kan tadi diceritakan bilang, Pak Mat mengatakan pembelajarannya tidak terlalu nyaman, efektif. Sedangkan Pak Mat sudah memberikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ternyata siswa masih juga belum memberikan hal yang menurut Pak Mat hal yang baik lah, timbal balik yang baik. Menurut Pak Mat, atau bukan menurut Pak Mat, yang saya mau tahu, kira-kira hasil yang ingin Pak Mat peroleh dari sisi pembelajaran itu hasilnya yang bagaimana sebenarnya? Atau anak-anak yang bagaimana? Harapan dari Pak Mat itu sendiri. Anak-anak yang bagaimana? Pembelajaran yang harus bagaimana? Coba mungkin Pak Mat bisa ceritakan. Ya, jadi sebagaimana pembelajaran yang kita rancang itu, Ibu, anak-anak bisa memahami konten daripada materi yang akan kita ajarkan berdasarkan lingkungan nyata atau mencoba dengan sangat kontekstual, sehingga anak-anak bisa memperoleh hasil belajarnya berdasarkan kondisi lingkungannya yang kita kolaborasikan dengan materi. Tapi seperti yang sampaikan tadi, anak ini memang punya masalah yang sehingga saya berpikir bahwa perlu saya melakukan pendekatan atau gaya belajar tersendiri untuk anak-anak tipe seperti ini, dengan cara mengetahui latar belakang keluarga, cara pergaulan anak ini, sehingga mungkin cara pendekatan atau merangkul anak-anak ini supaya bisa serius dalam pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, dengan cara memahami kebutuhan dasar daripada anak ini sendiri. Mungkin itu pemikiran saya, Ibu. Oke, Pak Mat, bagus sekali untuk pemikiran yang seperti itu. Pak Mat melihat sejauh mana hal yang bisa Pak Mat lakukan, kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab mengapa anak bisa bersikap demikian. Jadi di situ Pak Mat secara tidak langsung sudah menjelaskan kepada saya langkah yang perlu Pak Mat ambil dalam waktu ke depannya, ya Pak. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah yang tadi, dengan mendekati orang tuanya, mencari tahu latar belakang keluarga, sehingga kita bisa cari titik temu dari poin kenapa anak bisa bermasalah seperti itu, padahal semua kebutuhan sudah dipenuhi. Begitu kan Pak Mat maksudnya? Seperti itu, Ibu, karena setiap anak ini kan dari latar belakang keluarga yang berbeda, cara bergaul di masyarakatnya juga berbeda, sehingga pemikiran saya menjadi penting anak yang punya trouble sekali di kelas ini perlu kita pahami dan mempelajari karakter-karakter dasar yang pada dirinya. Mungkin saya pikir ada hal-hal prinsip yang menjadi dasar bagaimana anak ini berkembang itu tidak terpenuhi, sehingga dengan panggung sekolah, kelas, dia ingin mengeksplorasikan dirinya supaya dikenal atau seperti apa, sehingga menjadi penting di saat saya memberikan sedikit solusi untuk ini, tapi perlu mengetahui dulu nih permasalahan dasar kebutuhan anak ini apa, sehingga mungkin seperti ini yang mengetahui latar belakang cara pergaulan anak ini yang menjadi hal penting untuk saya ketahui. Kira-kira menurut Ibu bagaimana ya kalau saya pakai begini ini, paskah ada solusi lain, Ibu? Oke, Pak Mat. Jadi menurut saya ini berdasarkan cerita Pak Mat tadi, pengalaman Pak Mat bersama siswa di kelas itu, pada saat pembelajaran ada anak-anak yang masih juga tidak aktif, tidak terlibat, yang mungkin menyebabkan bisa juga satu atau dua orang yang berbuat seperti itu, tapi dampaknya bisa berdampak pada teman lainnya. Bisa teman juga mungkin jadi ikutan malas tahu.
mungkin kita sebagai guru, kita menginginkan pembelajaran kita tentunya menyenangkan. Di dalamnya ada siswa yang aktif, materi pembelajaran yang dikemas dengan menarik. Kemudian kita guru sejauh mana kita sudah mengakomodir itu, kita sudah menyiapkan materi kita yang menarik. Tapi pada kenyataan kalau mendapati siswa seperti itu, mungkin kita bisa telusuri lebih jauh akar permasalahan. Kenapa bisa begini? Karena menurut saya semaksimalnya kita sudah siap. Mungkin saya sependapat dengan Pak Mat, kalau memang kebutuhan di sekolah kita sudah penuh, mungkin kita bisa lirik lebih jauh ke bagian keluarganya. Mungkin ada masalah di situ sampai menyebabkan. Jadi untuk langkah atau solusi, langkah yang diambil oleh Pak Mat untuk mengatasi masalah itu, terkait dengan Pak Mat akan bertemu dengan keluarga atau mencari tahu latar belakang keluarga, anak pergaulannya, bagaimana lingkungannya, saya sependapat dengan itu. Semoga apa yang dilakukan bisa menemukan titik terangnya dan bisa membawa perubahan. Jadi, oke Pak Mat, menurut Pak Mat, dalam angan-angan kita ini, dalam angan-angan Pak Mat ini, jika Pak Mat sudah melakukan langkah itu, kira-kira apa hasil yang akan diperoleh dan apa dampaknya? Ya, jadi pemikiran saya Ibu setelah saya mengetahui gambaran atau profil anak ini di keluarga, cara belajarnya apa, cara bergaulnya seperti apa, sehingga minimal saya bisa mendapat gambaran kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada anak ini. Sehingga saya mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu dengan besar harapan dalam pembelajaran nanti itu dia bisa lebih serius, dia lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, sehingga terjadilah perubahan belajar dan pola pikir, sehingga minimal kebutuhan dasar anak ini bisa terpenuhi dalam keseharian di sekolah. Dia bisa dengan terpenuhi kebutuhan ini, dia bisa kembali mengikuti atau sekolah dengan rajin, mengikuti pembelajaran dengan serius. Paling tidak ada perubahan lah, baik sikap maupun yang ia dapatkan. Mungkin seperti itu Ibu. Nah, sehingga mungkin ke depan saya juga membutuhkan banyak hal dari Ibu. Mungkin akan secepatnya saya melakukan ini, tapi saya minta waktu Ibu ke depannya jika ada perubahan atau hal-hal yang lain daripada proses yang saya lakukan ini, saya minta waktu Ibu untuk kita bisa sharing kembali, mencari titik temu atau pengaruh yang sudah saya dapatkan. Mungkin itu Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah anak ini. Saya baru sedikit tercerahkan dengan langkah-langkah yang coba Ibu refleksikan dan sedikit memberikan saya arah untuk bagaimana mengambil sikap secara pasti. Saya mungkin itu Ibu yang dapat saya lakukan Ibu. Dan ternyata Ibu Tres keluar, terpental, tidak muncul lagi. Saya bicara tadi, beliau dengar tidak